Mari semua kita bangkit berdiri dimanapun kita berada. Kita naikkan pujian haleluya. Kita perkatakan yang baik, kita perkatakan yang kuat di hadapan Tuhan. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heavens comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you gotta hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. That is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. Raise hallelujah. I raise a hallelujah in the middle of the misery. I raise a hallelujah. Fear you lost your hold on me. I'm gonna sing. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you gotta hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. That is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you gotta hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. That is defeated, the King is alive. Let me sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder in the presence of my enemy. Sing a little louder, louder than the unbelief. Sing a little louder, but it's a melody.
Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini, dan ada kesempatan pagi hari ini ya Tuhan kami boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, dan kami percaya Tuhan, dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu, dan kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sangat luar biasa, dan kami percaya di masa-masa pandemi ini ya Tuhan, kami tidak bisa bertatap muka, tetapi di dalam roh kami boleh bersatu hati memuji Engkau dan menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan kami mengucap syukur ya Bapa, dan sebelum kami mengawali ibadah kami pada hari ini, dan kami berdoa ya Bapa, baik pemain musik, Tuhan, BL singer, penari, pendoa, Tuhan, baik hamba-Mu yang akan menyeberangkan firman-Mu ya Tuhan, Engkau memberkati, Engkau curahkan roh-Mu ya Bapa, pertama-tama roh-Mu ya Bapa, dan kami percaya Tuhan, pada hari ini kami boleh menaikkan syukur kepada Engkau, dan kami percaya kemenangan demi kemenangan akan terjadi di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, di dalam bangsa kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa, dan kami akan siap memuji nama-Mu, dan kami percaya kekuatan yang luar biasa akan terjadi, berkat yang luar biasa akan menyertai kami semua. Kami percaya Tuhan, dan kami melalui puji-pujian ada kekuatan yang luar biasa akan menyertai umat-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami akan mengawali ibadah kami pada pagi hari ini dengan ucapan syukur di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan, senang dapat berjumpa kembali dalam ibadah raya hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Semoga dalam perlindungan Tuhan, karena pada hari ini Saudara, ya, di masa-masa pandemi kita tidak dapat berjumpa melalui tatap muka Saudara, karena begitu masa-masa COVID Saudara, tidak bisa kita ini Saudara, bertatap muka Saudara, karena situasi yang tidak memungkinkan Saudara, karena melalui protokol yang begitu rumit Saudara. Dan hari ini ibadah raya hari ini Saudara, kita bisa live streaming, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami percaya Saudara, Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita Saudara. Dan kami percaya Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, baik jemaat, seluruh rakyat Indonesia. Pasti Tuhan punya rencana, dan kami percaya Saudara, melalui live streaming Saudara, kita tidak usah merasa kecil hati Saudara, karena kita tidak bisa bertatap muka, tapi kita merasakan melalui roh kita Saudara, kita boleh bersama-sama, kita boleh memuji nama Tuhan, boleh bersuka cita Saudara, semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan melalukan masa-masa pandemi Saudara, dan kami percaya Tuhan akan menghapuskan kegelisahan di rakyat Indonesia Saudara. Amin Saudara, puji nama Tuhan. Sebelum kita menerima berkat Tuhan Saudara, supaya firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya mendapatkan berkat yang luar biasa, dan kita boleh menerima berkat itu Saudara, mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan rema yang baru, supaya kita melangkah ke depan Saudara. Ada jalan Saudara, ada tuntunan yang luar biasa melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita tundukkan kepala Saudara, mari kita siapkan tanah hati kita yang subur Saudara, dan mari kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membukakan rahasia-rahasia firman Tuhan, dan Roh Kudus membukakan kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Nya Saudara. Mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan pada kesempatan hari ini ya Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau. Begitu luar biasa, oh Tuhan, umat-Mu ya Bapa, merindukan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, kami merasakan ya Bapa, kami rindu Tuhan untuk berjumpa kembali, tatap muka itu Tuhan. Tapi kami percaya di masa-masa pandemi ini ya Tuhan, kami percaya Engkau mempunyai rencana yang lain ya Bapa, supaya hidup kami, umat-Mu ya Bapa, boleh melekatkan hatinya untuk Engkau ya Bapa. Oh, supaya hidup kami boleh lebih dalam lagi mencari wajah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Bapa, Tuhan di masa-masa begitu yang sulit ini ya keadaan bangsa kami ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa kami ya Bapa. Tuhan, kami minta belas kasihan yang daripada-Mu ya Bapa. Bangsa ini ya Bapa, bangsa kami memerlukan belas kasihan yang daripada-Mu ya Tuhan. Supaya bangsa ini ya Bapa, oh Tuhan, lalu dari masa-masa pandemi ini ya Bapa, biarlah pertolongan-Mu ya Tuhan. Oh yang tempat maha tinggi ya Bapa, kami berdoa ya Tuhan, Engkau bukakan ya Bapa tingkap-tingkap langit berkat kesembuhan ya Bapa untuk bangsa kami. Oh Tuhan, virus COVID-19 ya Tuhan, supaya berlalu dari bangsa kami ya Bapa. Terlebih kami berdoa untuk para pemimpin kami, terlebih bangsa kami yaitu Bapak Presiden Jokowi ya Bapa. Tuhan, Engkau memberkati Bapak Presiden kami ya Bapa, Wakil Presiden ya Bapa. Engkau berikan kekuatan kesehatan yang daripada-Mu ya Bapa. Oh jauhkan dari virus-virus baik COVID ya Bapa, COVID-19, semuanya berlalu dari Bapak Presiden kami ya Bapa, Wakil Presiden juga ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kesehatan oh Tuhan, kekuatan yang daripada-Mu menyertai pemimpin kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan melalui pemimpin kami yaitu Presiden Joko Widodo ya Bapa, baik Wakil Presiden Tuhan. Oh Tuhan, bangsa kami akan oh Tuhan diberkati Tuhan ya Bapa, melalui Presiden ya Bapa. Oh Tuhan, tangan Tuhan akan ulurkan untuk bangsa kami ya Bapa, supaya bangsa kami selalu cepat berlalu ya Tuhan masa-masa pandemi yaitu COVID-19 ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kami juga berdoa untuk para medis ya Tuhan, dokter-dokter yang menangani oh Tuhan pasien ya Bapa yang terkena COVID ya Tuhan. Kau juga melawat mereka ya Tuhan, dan Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa, supaya para medis ya Tuhan, oh Tuhan, Kau jaga dan Engkau melawat mereka ya Tuhan, supaya oh Tuhan tidak terkena virus ya Tuhan, supaya perlindungan-Mu ya Tuhan yang luar biasa yang daripada-Mu ya Tuhan menyertai oh Tuhan para dokter, oh perawat semuanya Tuhan yang ada di rumah sakit yang menangani COVID-19 Tuhan. Pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu ya Tuhan menyertai mereka ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan melalui para medis ya Tuhan, oh Tuhan, pasien yang terkena ya semuanya Tuhan terawat dengan baik ya Bapa, dan boleh oh Tuhan pulang ke rumah mereka masing-masing dengan keselamatan, dengan kesehatan yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa untuk keamanan bangsa kami ya Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan melalui TNI, Polri, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan melalui aparat keamanan Tuhan, aparat negara ini ya Bapa, kami percaya Tuhan mereka akan mengamankan bangsa kami ya Bapa. Tidak ada roh anarkis, roh huru-hara, semua yang oh Tuhan yang memecah belahkan bangsa kami Tuhan. Semuanya kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Sebaliknya Tuhan, roh damai sejahtera yang daripada-Mu ya Tuhan menyertai bangsa kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan kami percaya Bapa, bangsa kami akan mendapatkan kemenangan yang luar biasa daripada-Mu ya Tuhan. Dan bangsa kami akan terlepas dan terbebas dari virus COVID-19 yang hari-hari ini yang banyak merenggut jiwa-jiwa yang oh Tuhan tidak berdosa ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Tuhan melalui tangan-Mu ya Bapa, dan kami percaya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa untuk bangsa kami, dan kami percaya Tuhan bangsa kami ini Tuhan akan
berkemenangan ya Bapa. Bangsa kami akan merasakan kemenangan yang besar ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya pertolongan-Mu Tuhan, tepat pada waktunya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami siapkan hati kami ya Bapa untuk menerima kebenaran firman-Mu, dan kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan tolong dan bertambah-tambah hikmat yang daripadamu, berikan rahasia-rahasia firman-Mu ya Bapa, supaya hamba-Mu dapat menyingkapkan rahasia-rahasia firman-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, melalui hamba-Mu ya Bapa, umat-Mu diberkati dan umat-Mu diberi kekuatan oh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati, dan kami siapkan hati kami dan dengan tanah hati yang subur ya Bapa, dan kami akan menerima berkat firman-Mu, dan kami mengucap syukur, dan kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Berbahagia sekali kita hari ini bisa kembali bertemu ya di bulan Agustus di pertengahan, bahkan kita akan segera merayakan hari peringatan proklamasi 17 Agustus ya. Besok kita akan merayakan proklamasi ya, peringatan proklamasi 17 Agustus ya. Dirgahayu buat Indonesia, selamat untuk Indonesia, dan selamat buat kita sekalian ya. Ya, puji Tuhan, kita ada di dalam suasana yang indah, kita dalam suasana yang baik ya. Hari ini kita semua masih dipelihara Tuhan, kita semua sehat, kita semua ya sekali lagi di dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, baik saudara, mari tetap kita arahkan mata dan hati kita kepada Tuhan hari-hari ini. Ya, pesan Tuhan hari ini yang Tuhan mau untuk disampaikan hari ini adalah tentang ya, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Ya, nampaknya pesan seperti ini adalah sebuah pesan yang klasik ya, sebuah pesan yang sejak dulu sudah sering sekali kita dengar. Ya, pesannya sangat klasik, pesannya sudah terlalu sering kita dengar. Tetapi sebetulnya Bapak Ibu, sejujurnya saya mau katakan ya, ketika ada nasihat serahkanlah hidupmu kepada Tuhan ya, itu satu hal yang mudah untuk diucapkan, satu hal yang mudah untuk diperkatakan, tapi sejujurnya itu tidak mudah untuk dilakukan. Percayalah bahwa sangat tidak mudah bahwa menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ya, Tuhan sesungguhnya tahu banget ya, Dia Maha tahu bagaimana keadaan kita, Dia sangat tahu bagaimana kesulitan kita, Dia tahu bagaimana persoalan-persoalan kita, Dia sangat tahu. Ya, Dia tahu, Dia Maha tahu. Dia tahu juga kita mengalami persoalan ini, kesulitan ini, dan semua yang ada di hadapan kita. Dia tahu. Itu sebabnya Tuhan melalui pemazmur, dalam hal ini melalui Daud, memberikan sebuah nasihat, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Karena Tuhan mau nulungin kita, Tuhan mau tolong kita, Tuhan mau ringankan beban kita. Ya, itu sebabnya sekali lagi saudara, sekalipun bahwa nasihat seperti ini sudah terlalu sering kita dengar, tetapi sejujurnya tidak mudah dalam praktek kehidupan ini. Ya, seringkali kita, ya saya menyerahkan kepada Tuhan, ya saya mempercayakan kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya ya, apa yang barusan kita serahkan itu masih ada di tangan kita. Apa yang kita katakan, ya aku mempercayakan kepada Tuhan, sejujurnya itu ada di tangan kita. Kenapa saya mengatakan demikian? Saya tentu saja saudara sering mengalami, yaitu yang saya alami. Saudara, saya pasti saudara juga, saya merasa yakin saudara juga pernah mengalami atau sering mengalami kayak gitu. Ya,
Satu saat di mana saudara punya pergumulan, satu saat di mana saudara punya hal-hal yang sedang saudara doakan, saudara minta jawaban dari Tuhan. Ya. Saudara berdoa dan saudara tahu juga bahwa nasihat firman Tuhan serahkan kepada Tuhan. Ya. Dan kita sepakat, ya Tuhan saya menyerahkan. Tapi kemudian pikiran itu muncul lagi. Pikiran itu membebani kita lagi. Kita menjadi pusing lagi, kita menjadi stres lagi. Ya. Kita menjadi pusing lagi, kita menjadi stres lagi. Lalu saudara sadar, oh ya kok saya masih stres ya. Kok saya masih pusing, saya masih bingung. Gimana ini sesungguhnya? Katanya sudah diserahkan kepada Tuhan. Kalau sudah diserahkan berarti kan harusnya kita sudah lebih ringan dong. Betul tidak? Kalau itu sudah diserahkan harusnya kita sudah lebih ringan. Kalau itu sudah diserahkan harusnya kita sudah lebih lega. Tapi kenyataannya kan tidak, saudara. Ya, kenyataannya kita masih merasa pusing, kenyataannya kita masih merasa seperti itu. Ya, selamat merayakan sekali lagi Dirgahayu buat kemerdekaan Indonesia. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian juga akan mengalami yang namanya kemerdekaan pada hari ini. Karena apa? Saudara berhasil menyerahkan pergumulan, menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Tetap bersama saya sampai semua pesan ini bisa disampaikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan pada hari ini sesungguhnya itu terambil dari Mazmur pasal 37 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ya. Dan Ia akan bertindak dan Ia akan bertindak. Ya. Ayat 6, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ya, semuanya terang, benderang, siang berbicara terang juga. Kembali kepada serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kemudian percayalah kepadanya, lalu kemudian Ia akan bertindak. Ayat 5 ini saja sudah kita melihat ada tahapan. Ya, Bapak Ibu, sekalipun kitab Mazmur itu adalah kitab termasuk kitab-kitab sastra, ya, kitab-kitab sastra, tetapi saudara, kalimat-kalimat sastra yang ada di dalamnya tetap menjadi sesuatu yang sangat kuat, sangat berkuasa, sangat kuat dan sangat berkuasa. Sekalipun sekali lagi dia klasifikasinya sebagai kitab sastra termasuk Amsal dan Kidung Agung, kitab-kitab sastra, tapi di dalamnya itu pesannya begitu kuat, di dalamnya pesannya begitu powerful. Kenapa demikian? Karena dia lahir dari pribadi. Pasal 37 ini adalah tulisan dari Daud sendiri. Karena memang tidak semua tulisan yang ada di kitab Mazmur adalah hasil karyanya Daud. Tapi kali ini ayat ini ditulis oleh Daud sendiri. Dan Daud katakan serahkan hidupmu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, semua yang Daud tuliskan hari ini, yang Daud sampaikan kepada kita di dalam pasal ke-37 ini merupakan sesuatu yang lahir dari pengalaman dia. Bagaimana seorang Daud punya pengalaman begitu luar biasa dengan Tuhan. Bagaimana dia begitu dekat, begitu akrab, begitu karib dengan Tuhan. Dari kedekatan dan dari kekaribannya dengan Tuhan,
Ya, dia banyak sekali bisa berbagi dengan kita semua. Dia banyak sekali bisa berbagi pengalaman, berbagi semua, berbagi ya bagaimana ini mengalami Tuhan, mengalami pertolongan, mengalami perlindungan, mengalami pembelaan, mengalami banyak hal dengan Tuhan. Dan itu yang dia mau bagikan dengan kita hari ini. Dia katakan serahkan. Lihat ada tahap-tahapannya. Ya. Ketika kita bisa menyerahkan kepada Tuhan, dan tahap kedua, ya ini seperti anak tangga, saudara ya. Anak tangga yang pertama, kita bisa menyerahkan kepada Tuhan. Bukan diserahkan lalu masih di tangan kita. Ya seperti ini, Tuhan ini tak kasih kepada engkau, aku serahkan persoalan ini kepadamu Tuhan. Tapi tetap kita pegang begini saudara. Ya, tetap kita pegang. Aku serahkan kepadamu Tuhan, tapi tetap kita pegang sehingga kita capek saudara. Kenapa? Kita pegangi terus. Kita hanya mengatakan menyerahkannya kepada Tuhan, tapi tetap kita pegang. Ya, Tuhan ini pergumulanku, ini masalahku, ini kesulitanku, ini persoalanku. Aku serahkan kepadamu, tapi ternyata masih kita pegangi terus saudara. Ya, masih kita pegangi terus. Ya. Ini baru tahap pertama. Ya. Anak tangga berikutnya dikatakan, ya, percayalah kepadanya. Ya. Percayalah, sekali lagi saudara. Terlalu mudah diucapkan, tapi sekali lagi, ya tidak mudah untuk dijalani. Tapi setiap orang yang mau belajar, setiap orang yang mau diajari Tuhan, setiap orang yang mau tunduk dan taat kepada Tuhan, pasti bisa. Amin saudara. Ya, mari sama-sama belajar. Saya juga belajar, Bapak Ibu belajar, kita sama-sama belajar. Amin. Ya. Dan orang yang percaya kepada Tuhan, maka next step-nya dikatakan ia akan bertindak. Ya. Sebelum kita serahkan, dia tidak bertindak. Sebelum kita percaya, dia juga tidak bertindak. Betul ya? Ya. Jadi harus diserahkan. Setelah diserahkan, saudara percaya kepada Tuhan. Nah, setelah itu baru dikatakan ia akan bertindak. Ya. Ia akan bertindak. Ya, sekali lagi saudara ya. Ternyata memang menyerahkan hidup kepada Tuhan bukan perkara yang mudah. Ya, bukan perkara yang mudah. Ya, seperti tadi saya katakan, seringkali kita merasa sudah menyerahkan kepada Tuhan. Kita merasa sudah memberikan kepada Tuhan, tapi tetap masih ada di pundak kita. Masih ada di punggung kita. Kita masih terus tertekan olehnya. Ya, kita masih terus tertekan olehnya. Yaitu berarti kita belum serahkan. Artinya juga ternyata ya menyerahkan hidup kepada Tuhan itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Nah, sekarang ya kita diperhadapkan kepada fakta ya saudara, bahwa menyerahkan hidup kepada Tuhan sama sekali tidak mudah. Ya, seperti tadi saya katakan, sudah diserahkan kepada Tuhan, tapi masih ada di otak kita, masih ada di hati kita, masih ada di punggung kita, masih kita pikul. Ya. Akhirnya ya saudara, dan maaf, konyolnya, maaf ya saudara, agak kasar. Konyolnya kita tidak sadar akan hal itu. Artinya kita mengatakan kita serahkan kepada Tuhan, tapi tanpa kita sadari kita masih menggendongnya. Tanpa kita sadari. Sehingga itu masih menjadi pemikiran kita, menjadi beban kita. Menjadi beban di sini, menjadi beban di sini. Ya, kita sudah mengatakan aku serahkan kepada Tuhan, aku serahkan hidupku kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya tanpa kita sadari itu masih ada di sini. Belum.
belum kita serahkan. Ya. Nah, saudara, begitu kita belum kita serahkan, apa yang terjadi berikutnya dalam diri kita? Ketika kita merasa kita sudah menyerahkan, tapi tanpa kita sadari itu masih ada di dalam diri kita, lalu apa yang terjadi di dalam diri kita kemudian? Maka hal itu secara umum maka akan datang dalam pikiran kita, akan datang dalam hidup kita, apa itu? Yaitu kekhawatiran. Kita akan mulai khawatir, kita mulai takut, kita mulai cemas, kita mulai stres, kita mulai marah, kita mulai kecewa. Kenapa? Karena semuanya masih ada di dalam diri kita. Dan kita juga sadar bahwa kekuatan kita ini tidak ada artinya dibanding dengan semua tantangan yang ada di depan, dibanding dengan semua persoalan yang datang dalam hidup kita. Kita sadar betul kekuatan kita tidak ada artinya. Itu sebabnya kita jadi takut, itu sebabnya kita jadi khawatir, itu sebabnya kita jadi cemas, kecewa, marah. Karena apa? Kita tahu orang kita ini gak bisa apa-apa. Kita tahu kekuatan kita gak besar. Itu sebabnya sekali lagi Tuhan bilang apa? Serahkan. Saudara, untuk menjadi kecewa, untuk menjadi takut, untuk menjadi cemas, untuk menjadi marah, putus asa, atau mulai untuk bisa membenci, iri, kepahitan, untuk bisa balas dendam, munafik, sombong, egois, egosentris, minder, mengasihani diri sendiri dan sebagainya. Untuk semuanya itu kita kan tidak perlu belajar ya. Ada yang di antara kita belajar untuk kecewa, ada di antara kita belajar untuk pintar untuk marah. Adakah di antara kita yang tanpa belajar harus belajar dulu untuk jadi cemas atau untuk membenci? Tidak, semuanya itu tahu-tahu kita pintar dengan semuanya itu. Betul enggak? Kita tidak pernah ngajari anak-anak kita jadi pemarah misalnya. Kita tidak pernah ngajari anak-anak kita menjadi pembenci. Kita tidak pernah mengajari mereka menjadi pintar untuk menjadi kecewa untuk hal-hal yang ada dalam hidupnya, mereka yang tidak ada apa yang mereka tidak dapatkan. Kita tidak pernah mengajari itu, tapi semuanya sudah jadi pintar. Tahu-tahu mereka pintar semua, pintar kecewa, pintar kepahitan, pintar marah, pintar benci, pintar takut, pintar sekali untuk menjadi cemas. Saudara sadari enggak itu? Kita tidak ada yang ngajari. Siapa yang mengajarkan cemas dalam hidup kita? Siapa yang mengajarkan marah, pahit, kecewa dalam hidup kita? Saudara, itu semua ada di dalam daging kita. Nah, itu sebabnya nggak perlu diajari udah pintar. Nggak perlu diajari udah pintar kita karena itu ada di dalam daging ini. Di dalam daging kita, dalam daging setiap orang. Sehingga orang tidak perlu. Itu sebabnya untuk menyerahkan hidup ini kepada Tuhan perlu belajar. Perlu belajar, saudara, perlu belajar. Untuk percaya kepada Tuhan perlu belajar. Untuk mengasihi perlu belajar. Kalau nggak belajar nggak bisa. Untuk mengampuni perlu belajar. Untuk rendah hati perlu belajar. Untuk tulus, untuk rela,
Ya, untuk bisa bersyukur, untuk bisa berdamai, untuk sabar, kita semua belajar. Kenapa? Karena itu sesuatu yang ilahi. Ya. Sementara sifat daging tadi yang ada di dalam daging kita, tanpa kita pelajari kita sudah pintar, ya, itu ada dalam daging kita. Tapi kalau untuk sesuatu yang ilahi, kita harus belajar, termasuk percaya. Ya. Percaya kepada Tuhan itu perlu belajar, saudara. Kalau enggak belajar, enggak bisa. Kita sekolahkan anak-anak kita supaya mereka belajar dan bisa. Ya, kita kuliahkan mereka supaya mereka belajar dan bisa. Ya. Untuk hal-hal yang ilahi sama Bapak Ibu, kita harus belajar. Kalau enggak belajar, enggak bisa. Percayalah kepada Tuhan. Saudara, kalau enggak belajar enggak bisa. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Kalau enggak belajar enggak bisa Bapak Ibu. Enggak bisa. Itu sebabnya Tuhan jadikan kita muridnya. Ayo nak, para murid belajar. Kalau kamu enggak belajar, nanti masa ujian enggak bisa. Dalam hidup ini ada banyak ya tahap-tahap untuk anak-anak Tuhan. Belajar, nanti ujian. Ya. Kalau sudah bulan Maret, April, Mei, ya persiapan ujian akhir. Ada ujian semester, ya kan? Ada, saudara. Sama persis dengan hidup ini. Ya, ada ujian. Hari ini kita dihadapkan pada ujian secara global, secara dunia menghadapi ujian. Ya. Maukah kita belajar? Kalau tidak belajar tidak bisa Bapak Ibu. Ya, sekali lagi. Ya, termasuk belajar bagaimana menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Maka apa? Ia akan bertindak. Tuhan, kapan engkau bertindak Tuhan? Dona, kamu sudah serahkan belum? Kamu percaya enggak? Saudara, belajar semuanya. Ya, mari kita akan lanjutkan. Ya, semua harus belajar. Untuk semuanya ini orang harus belajar. Tidak belajar ya tidak bisa. Ya, tidak bisa saudara. Hal-hal yang ilahi kita harus belajar. Hal-hal yang dari daging kita nggak usah belajar. Sudah pintar semua. Tapi yang ilahi yang harus belajar. Ya, yang dari Tuhan itu. Nah saudara, mari kita akan belajar lebih dalam lagi tentang ya etimologi kata serahkanlah. Ya. Secara etimologi serahkanlah itu ya berasal dari kata goel. Ya, atau akar katanya galal. Ya, dalam bahasa Ibrani. Ya. Goel yang akar katanya galal. Ya, artinya roll away. Roll away. Atau glinding, saudara. Kalau saudara pernah dengar dengar istilah itu glinding, ya. Saudara mungkin pernah dengar istilah hamba Tuhan mengatakan glinding wae. Glinding dengan Tuhan, saudara. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, ya berarti glinding dengan Tuhan. Benar kan? Glinding dengan Tuhan. Tidak bisa kan saudara. Jadi sekali lagi ketika Daud katakan serahkan hidupmu kepada Tuhan, ya itu kata etimologinya goel, ya, dan dia artinya dari akar kata galal yang artinya roll away atau glinding. Glinding wae. Ya, tapi sejujurnya ya bagaimana sih artinya glinding itu?
Ya, gelinding bersama Tuhan itu sebetulnya bagaimana? Di luar sana ada banyak istilah yang katanya, sudahlah yang penting mengalir saja. Ya. Kalau saya ya mau pesankan buat kita semua, ya antara gelinding dengan Tuhan dan mengalir saja itu berbeda. Ya, karena itu sekali lagi ya, kalau saudara gelinding dengan Tuhan, tujuannya sudah bagus, tujuannya sudah jelas, tujuannya sudah luar biasa. Tapi kalau saudara hanya mengalir, ya saudara bisa nabrak sana nabrak sini, ya itu hanya karena mengalir saja. Tapi kalau saudara gelinding dengan Tuhan berbeda, amin, ya sangat berbeda. Itu sebabnya sekali lagi, ayo perhatikan, ya, ayo perhatikan pesan dari kebenaran ini, ya gelinding, serahkan hidupmu kepada Tuhan, gelinding saja, gelinding wae dengan Tuhan. Ya, gelindinglah dengan Tuhan, ya. Bukan sekedar saudara mengalir, ya, mengalir, ya, seperti air, ya. Air itu mengalir, dia hanya mencari tempat yang rendah, apa saja di depannya akan ditabrak, dilewati begitu saja. Tetapi kalau saudara berjalan dengan Tuhan, gelinding dengan Tuhan, berbeda sekali. Ya, berbeda sekali. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana gelinding bersama Tuhan? Bagaimana bisa? Ya, saudara, ada satu prinsip yang hari ini kita akan belajar bersama-sama, ya, bicara tentang gelinding. Ada satu prinsip yang luar biasa, ya, yang kita harus belajar bersama-sama. Ya, untuk itu mari kita akan perhatikan bagian ini. Dan tetap bersama saya, ya, tetap bersama-sama bersama saya sampai seluruh pesan ini bisa diselesaikan. Ya, sekali lagi kita akan lanjutkan bagian ini, ya. Saudara, untuk bisa gelinding ada prinsip-prinsip yang harus dipelajari. Gelinding dengan Tuhan, tapi sebentar. Ya, dari pemaparan ini Bapak Ibu apakah sudah nangkep? Apakah saudara sudah paham gitu ya? Ya, kalau saudara nangkep, saudara paham, saudara setuju, ya, kita mau sepakat gelinding dengan Tuhan. Ya. Kalau saudara sepakat setuju gelinding dengan Tuhan, ya, maka kita akan belajar tentang prinsipnya. Amin. Ya. Mari perhatikan. Ada satu prinsip bagaimana ya satu benda itu bisa gelinding, ya kan? Kan ada prinsipnya. Ya. Ada prinsipnya. Satu benda itu bisa gelinding, ya, menggelinding begitu. Itu ada prinsipnya. Ya. Ini gelinding berbeda dengan terguling-guling, ya, Saudara. Kalau terguling-guling itu kecelakaan, Saudara, ya. Tapi kalau gelinding itu sesuatu yang memang didesain demikian. Betul ya? Nah, berjalan dengan Tuhan itu ternyata gelinding, Saudara, ya. Untuk gelinding itu maka benda itu harus bulat. Nah, ini Saudara, benar tak? Ya, semua roda kendaraan kita bulat supaya apa? Dia bisa membawa gelinding, ya, gelinding. Tapi kalau kecelakaan mobilnya yang terguling-guling, Saudara, itu terguling-guling. Bukan gelinding ya, tapi terguling. Karena apa? Mobilnya ngotak gitu kan, Saudara, ya. Jadi tidak bisa gelinding. Yang bisa gelinding adalah yang bulat. Ya, yang bisa gelinding selalu bulat. Nah, apa artinya ini? Mari saya ajak Saudara untuk melihat sebuah pesan dari firman Tuhan. Ya, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Ulangan, ya, kitab Ulangan, bagaimana pesan Tuhan, bagaimana harusnya kita mengasihi Tuhan, ya. Tadi dikatakan, ya, serahkan hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya. Dan bagaimana ini
korelasinya. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 6, dan itu juga disitir oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius 22 ayat 37, dan banyak ayat di dalam Perjanjian Baru. Ya, di Perjanjian Lama juga banyak ayat, tetapi saya hanya akan mengangkat beberapa ayat mewakili ayat-ayat yang lain. Ya, Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 6. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Ya, ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ya, itu yang tertulis di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 6. Matius pasal 22 ayat 37, Yesus ya menyitir ayat yang tertulis dari Ulangan tadi, ya. Jawab Yesus kepada mereka, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ya. Saudara, ada satu prinsip yang kita sedang pelajari. Prinsip untuk bisa gelinding dengan Tuhan harus bulat. Ya, harus bulat. Saudara, dan ya, hari ini ternyata kata bulat itu dihubungkan dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa. Ya, saudara, kalau saudara pergi ke pesta-pesta pernikahan, atau bukan pestanya tapi dalam acara-acara ibadah, ya, pemberkatan nikah, ya, sebelum mempelai itu, ya, atau pada saat prosesi mempelai, ya, berjanji, ya, mengucapkan janji nikah, dan kemudian mereka menyematkan cincin pernikahan. Cincinnya itu bulat, ya, yang seringkali mewakili kebulatan cinta dari masing-masing, ya, mempelai. Ya, mempelai laki-laki kepada mempelai wanita kepada mempelai laki-laki, menyematkan cincin yang, ya, mewakili bulatnya cinta. Ya, tidak ada sudut. Ya, nggak boleh sudut-sudut. Nanti ada sesuatu yang, ya, ada di sudut situ, ada kotoran-kotoran apa. Ya, tapi bulat. Ya, ternyata cinta, mengasihi Tuhan itu juga harus bulat. Kalau saudara mau gelinding dengan Tuhan, harus mengasihi. Kita semua harus belajar mengasihi Tuhan dengan sebulat hati kita. Baru bisa, saudara. Kalau sudah bulat itu gelinding gampang, saudara. Ya, banyak orang mau mengasihi Tuhan tapi buat syarat. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, tapi kita mau mengasihi Tuhan dengan banyak syarat, betul enggak? Ya, kan sering, ya, kita sering dengar di mana-mana. Kalau aku ditolong Tuhan, aku mau lakukan ini. Kalau aku disembuhkan, aku mau lakukan ini. Kalau aku mau, ya, Tuhan mau lepaskan saya dari persoalan ini, aku mau lakukan ini. Ada banyak cinta kita kepada Tuhan itu bersyarat. Padahal Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Ya, tanpa syarat, unconditional love. Agape, itulah cinta Tuhan kepada kita. Dia terima kita apa adanya, ketika kita masih bodoh, ketika kita masih berdosa. Dia cinta kita. Dia mau terima kita. Ya. Persis gambarannya seperti anak bungsu yang terhilang. Masih bau babi, makanan babi, kotoran babi, hidup dengan babi, pulang. Bapaknya dari jauh sambut dan peluk. Sudah, seperti itulah Bapa. Seperti itulah cintanya Tuhan kepada kita.
Dan Tuhan ngajari kita supaya kita juga punya cinta yang seperti itu, bulat. Supaya apa? Supaya saudara bisa gelinding dengan Tuhan. Ya, cinta yang bersyarat itu seperti kotak-kotak gitu saudara. Ya. Tapi cinta yang bersyarat itu seperti sebuah bentuk tapi ngotak gitu saudara ya. Mungkin segitiga, mungkin segi 4 atau segi berapa. Tapi dia belum bulat. Ya, sudah aja cintanya, sudah. Ya, bentuknya gimana? Ngotak, karena apa? Bersyarat. Tapi cinta yang tidak bersyarat, yang sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh kekuatan, akal budi, itu bulat. Itu bulat. Ya. Nah, saudara, saya akan mau tunjukkan kepada kita semua. Ya. Kita ini kalau tidak ada contoh kadang-kadang memang agak sulit untuk memahami. Makanya saya seringkali mesti ada contoh kasus yang bisa disampaikan. Nah, ini saudara, saya akan menunjukkan kepada kita satu contoh kasus dari pribadi-pribadi yang punya cinta yang sangat bulat, luar biasa. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa dan akal budi, bulat. Ya, saya mengajak saudara untuk membaca di dalam kitab Daniel. Nah, kalau sudah kitab Daniel, saudara pasti sudah tahu. Ya, kitab Daniel pasal yang ketiga, ya, ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Ya, saya mau menunjukkan kepada Bapak Ibu satu contoh kasus, ya, bagaimana orang itu mengasihi Tuhan dengan bulat. Ya. Ayat 16, ya. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Ya. Ketiga pemuda ini menjawab kepada raja, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Saudara, ya, saya cerita dulu supaya saudara tahu ini dalam konteks peristiwa apa. Nebukadnezar adalah raja yang besar. 2 minggu yang lalu kita bicara tentang Nebukadnezar. Raja yang sangat besar, sangat luar biasa besarnya, karena kebesaran dari kerajaan ini, ya, itu termasuk wilayahnya yang sangat besar, ya, dari seluruh pesisir utara Afrika, saudara. Ya, benua Afrika, seluruh pesisir utara benua Afrika dari barat sampai ke timur itu, saudara, itu semua adalah wilayahnya. Masuk Timur Tengah, ya, seluruh wilayah Timur Tengah, ya, sampai Media Persia, di mana Babel itu ada, kerajaan Babel yang diperintah oleh Nebukadnezar, ke timur sampai India. Itu adalah wilayah. Ini negara yang super besar pada waktu itu, dan ya, negara yang hebat. Ya, itu sebabnya Nebukadnezar menjadi satu raja yang ditakuti dan kejam, bengis, dan ya, arogan. Ya, arogan. Ya. Dalam kesempatan itu Nebukadnezar buat patung, dan patungnya tinggi besar dari emas. Ya. Wilayah Israel yang sudah menjadi wilayah okupansinya mereka, wilayah kolonialnya mereka, ya, seluruh banyak, ya, orang-orang muda, orang-orang yang ini dibawa jadi tawanan ke Babel, ya, jadi tawanan, jadi buangan ke Babel. Mereka jadi budak di sana, mereka jadi kerja rodi di sana. Ya, dari orang-orang yang tertawan itu ada orang-orang pintar yang ada di dalamnya, yaitu termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Ya. Dalam kesempatan itu, ya, raja membuat satu patung emas yang besar sekali. Dan undang-undangnya, ketika, ya, alat-alat musik dibunyikan, ya, ada gambus, ada gong, ada ceraca, ya, semua alat musik dibunyikan. Ya, begitu alat musik dibunyikan, maka semua orang harus menghadap kepada patung. Patung itu tinggi besar dan mereka harus sujud. Ya, harus sujud nyembah kepada patung itu. Ya, patung buatan Raja Nebukadnezar.
Ya, patung emas, Saudara, tidak main-main, patung emas. Ya, ada 3 pemuda Yahudi yang ada di sana. Ya, ketika suara bunyi-bunyian itu, mereka tidak pernah mau nyembah pada patung itu. Ya, karena apa? Taurat mengajari mereka, jangan ada padamu ilah lain atau kamu sujud kepada patung atau sujud kepada seperti itu. Mereka tidak, ya, karena dari awal mereka sudah diajari untuk demikian. Maka mereka tidak pernah sujud kepada itu. Dan itu berhadapan langsung dengan hukum dari raja. Ya, berhadapan dengan hukum. Ya, Sadrak, Mesak, Abednego ini termasuk orang-orang yang sudah terpilih, anak-anak muda yang terpilih untuk bekerja di kerajaan. Karena apa? Mereka pintar, mereka sangat cerdas. Ya, tapi mereka harus berhadapan dengan hukum. Ya, mereka kerja sebagai orang-orang yang bekerja di kerajaan. Ya, itu tidak membebaskan mereka terhadap hukum yang sudah dikeluarkan oleh Raja Nebukadnezar. Siapa yang tidak sujud kepada patung akan dihukum. 3 orang tidak pernah sujud, akhirnya dilaporkan kepada raja dan raja panggil mereka bertiga. Ya, panggil mereka bertiga. Raja tanya, ya, raja bertanya, kenapa kalian tidak mau sujud kepada patung yang kubuat? Ya, itu sebabnya mereka tadi mengatakan, ya, ayat 16 tadi, ya. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab, Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ya. Jadi dalam hal tidak menyembah kepada patung itu, tidak ada gunanya mereka berdebat. Karena apa? Mereka sudah punya keputusan untuk tidak menyembah kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Yehova. Ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala. Ya. Dan dari dalam tangan Tuanku ya Raja. Tetapi ayat 18 ini yang penting, tetapi seandainya tidak, ya hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, ini sebuah keputusan mereka. Ya, cinta mereka kepada Allah, kepada Yahweh, kepada Elohim Tuhan itu sudah bulat, tidak bisa ditawar lagi. Ya, raja mengumumkan siapa tidak menyembah patung akan dimelemparkan ke dapur api. Ya, sudah disiapkan dapur apinya, saudara, sudah disiapkan. Karena itu adalah bagian dari perangkat hukum yang sudah dibuat oleh raja. Ya, begitu 3 orang ini tidak pernah mau sujud kepada patung, mereka dipanggil dan mereka tidak lagi berdebat lagi dengan raja. Tidak ada gunanya kami menjawab. Ya, kalau Tuhan yang kami sembah bisa melepaskan kami dari perapian itu, Dia akan melepaskan. Kalau Tuhan tidak melepaskan kami, maka kami tidak akan pernah menyembah kepada patung buatan Tuanku Raja Nebukadnezar. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ini yang saya katakan, hati yang bulat. Ya, apakah mereka dilepaskan dari penghukuman itu? Ternyata tidak. Tuhan membawa hati yang bulat ini gelinding masuk ke dalam dapur api. Ngeri nggak, saudara? Ya, kalau kita tidak punya cukup iman, belum punya cukup iman pasti ngeri. Tapi percayalah saudara, ke depan ini ya, nampaknya ada hal-hal yang harus dipaksakan kepada semua orang, harus mengenakan itu, saudara. Ya, tanda 666. Ya, sedang ada sebuah kekuatan global, ya,
yang sedang mau menanamkan chips, microchips atau tanda ya tato ya yang bisa ditempel ya. Dan itu adalah produknya The 666. Saudara, ya, hari-hari ini saatnya saudara dan saya belajar untuk mengasihi Tuhan dengan kasih yang sebulat-bulatnya. Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, bulat. Ya. Dan Sadrak, Mesak, Abednego bulat. Ya. Dan bulatnya ini gelinding tapi gelindingnya sama Tuhan, saudara. Ya, gelindingnya sama Tuhan. Gelinding kemana? Masuk ke dalam dapur api. Ya, Raja Nebukadnezar murka mendengar jawaban mereka, dan raja langsung katakan, panaskan berapa? 7 kali lipat lagi. Saudara, dapur perapian dipanaskan lagi. Lalu mereka bertiga diikat saudara. Ikat dari atas kepala sampai kaki, sampai baju-bajunya semua diikat. Bagian yang terikat. Lalu raja perintahkan orang-orang kuat untuk melemparkan algojo-algojonya, melemparkan mereka ke dalam dapur api. Saudara, maka diikat, karena diikat mereka gak bisa bergerak, mereka harus digotong dan dilemparkan. Saudara tahu, yang gotong, yang melemparkan itu justru mereka yang dijilat oleh api dan mati. Mereka dilemparkan ke dapur api. Dan betapa terkejutnya saudara, begitu mereka masuk ke dapur api, mereka bukan dalam kondisi terikat lagi. Mereka justru kelihatan ya berjalan-jalan. Ya, begitu luar biasa. Tadi dilemparkan 3 orang, tapi di dalamnya jadi 4, saudara. Siapa lagi yang satu? Yang satu dikatakan oleh Nebukadnezar, kenapa yang satu itu begitu bercahaya? Kenapa seperti muka anak dewa gitu, saudara, itu bahasanya ya Nebukadnezar. Saudara, sekali lagi, gelinding dengan Tuhan bisa membawa mereka masuk dapur api, tapi ketika di dapur api karena bersama Tuhan, dari 3 orang menjadi 4. Karena apa? Bersama Tuhan. Ya, bersama Tuhan. Amin, saudara. Saudara mau melewati masa-masa mungkin ada dapur api dalam tanda kutip dalam kehidupanmu, jalani dengan Tuhan. Kasih Tuhan dengan sebulat hatimu, kasih Tuhan dengan segenap kekuatanmu, kasih Tuhan, percaya, kasih Dia ya dengan segenap kekuatanmu. Maka engkau akan bisa bergelinding, berputar bersama Tuhan, gelinding dengan Tuhan, gelinding dengan Tuhan. Sekalipun masuk dapur api, ternyata mereka tidak sendiri. Dari 3 orang menjadi 4, karena yang satu adalah pribadi Tuhan. Ya, yang satu adalah pribadi Tuhan. Wow, saudara. Ya, jadi sekali lagi, ya tadi pesannya adalah gelinding dengan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu. Ya, yang bisa gelinding adalah yang bulat. Dan yang bulat itu adalah cinta kita kepada Tuhan. Ya, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, kasihilah Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Ya, hanya dengan kebulatan hati maka Tuhan akan membawa yang bersangkutan melewati berbagai situasi. Ya, gelinding terus, gelinding, melewati berbagai situasi. Ya. Sedang yang hatinya belum bulat, ya perhatikan, yang hatinya belum bulat sudah mengasihi Tuhan sudah, tapi banyak syarat, nah itu belum bulat, saudara. Ya, yang bulat tadi adalah cintanya Daniel, ya Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka bulat, mereka katakan kalau Tuhan akan menyelamatkan kami, ya Tuhan akan menyelamatkan. Kalau Tuhan tidak menyelamatkan kami tetap tidak mengingkari iman. Ya, jangan ingkari imanmu, jangan ingkari cintamu kepada Tuhan, jangan ingkari dengan apapun. Ya, jangan ingkari dengan apapun. Mungkin dunia bisa menawarkan sesuatu kepadamu, tapi jangan kau ingkari cintamu kepada Tuhan. Ya. Hanya yang hatinya belum bulat,
Ya saudara, yang tadi mungkin bentuknya ya segitiga atau segi empat atau segi berapa, ya, yang belum bulat dia hanya bisa geser, saudara, geser, ya, geser, tapi tidak gelinding, saudara, nggak gelinding, dia tidak akan beranjak terlalu jauh dari tempatnya, ya. Artinya apa? Kalau dia menghadapi kesulitan, dia akan tetap ada di situ. Kalau dia menghadapi masa-masa yang tidak mudah, ya dia akan tetap ada di situ. Kalau dia menghadapi yang namanya belum kedewasaan, ya dia masih ada di situ. Dia tidak akan pernah lebih dewasa lagi, karena dia hanya geser. Itu sebabnya kenapa Tuhan bulat. Kasihi Tuhan Allahmu dengan sebulat-bulat hatimu. Karena yang bulat ini bisa gelinding dengan Tuhan. Sementara yang masih belum bulat, dia hanya geser-geser saja. Geser ke sana, geser ke sini, geser ke situ, saudara. Hanya bergeser saja. Ya. Dan yang terakhir tadi dikatakan, ya, di dalam Mazmur pasal 37 ayat 6, Tuhan akan bertindak, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, hakmu seperti siang. Apa yang terjadi kemudian? Ya. Ketika ketiga orang ini di dalam dapur api dan kemudian Nebukadnezar melihat menjadi 4 orang dan mereka tidak merasakan penderitaan masuk dapur api, maka dipanggillah mereka keluar. Begitu mereka dipanggil keluar, keluarlah kalian, ya. Si Raja Nebukadnezar sampai melihat, wah, diperiksa saudara, tidak ada bagian yang terbakar-bakar, rambut pun tidak ada yang terbakar. Tidak tercium ada aroma yang terbakar di rambutnya. Tidak ada, saudara. Sekali lagi, saudara. Ya, setelah itu maka, ya, kalau sebelum dapur api ketiga orang ini dianggap sebagai pembelot, ketiga orang ini dianggap sebagai pemberontak kepada raja. Setelah lewat dapur api, ketiga orang ini, saudara, Nebukadnezar katakan apa? Barang siapa kedapatan menghujat Tuhannya Sadrah, Mesakh, Abednego, maka dia akan rumahnya dirobohkan, dia akan dipotong-potong. Ya. Barang siapa kedapatan menghujat Tuhannya, sekali lagi saudara, antara sebelum dapur api dan sesudah dapur api ada sesuatu yang berbeda. Tuhan akan memunculkan hakmu. Amin. Tuhan akan memunculkan hakmu. Wow, saudara. Karena itu ayo belajar, serahkan hidupmu kepada Tuhan, gelinding dengan Tuhan. Kamu gelinding dengan Tuhan, maka engkau bisa dibawa Tuhan. Wow, ngelewati banyak hal. Oke, bisa ngelewati dapur api, tapi engkau tidak sendiri. Ya, melewati dapur api, sekali lagi, engkau tidak sendiri. Amin, saudara. Ya, tetap bersama saya. Kita akan segera ya sampai di penghujung. Ya, Bapak Ibu, kita sampai ya di penghujung dari pesan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Saudara, sekali lagi yang hatinya bulat, ya, Tuhan tunggu kita mengasihi Dia. Tuhan beri kita kesempatan, waktu kita sebetulnya tidak banyak, ya, tapi kita harus betul-betul belajar untuk mengasihi Tuhan dengan sebulat hati kita, ya, sebulat hati kita, segenap kekuatan, segenap hati, segenap akal budi, itu bicara kebulatan. Ayo kasih Tuhan dengan sebulat hati kita. Saudara, di akhir dari pesan ini, saya teringat ada sebuah lagu, sebuah pujian. Ini lagu yang sangat lama, ya, lagu yang sangat lama. Ya, saya mengajak kita semua menyanyikan lagu ini. Saya berharap kita bisa bernostalgia juga dengan pujian ini, ya. Satu pujian yang mengajak kita untuk serahkan hidupmu padanya. Serahkan seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal. Ya, di dalam segala perkara ada jaminan di dalam nama Yesus.
Amin. Mari kita akan nyanyikan pujian ini sebelum kita akan berdoa. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Sekali lagi, serahkan hidupmu. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Ya, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Sekali lagi serukan. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Amin, saudara. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat pesan-Mu yang boleh disampaikan hari ini. Terima kasih jika Tuhan beri kami waktu untuk belajar. Belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, segenap kekuatan kami, segenap akal budi kami. Ajari kami mengasihi-Mu, sehingga dengan sebulat hidup kami, supaya kami bisa, haleluya, tiap hari berjalan, ya, gelinding dengan Tuhan. Dengan Tuhan, dengan Tuhan, dengan Tuhan, dengan Tuhan. Apapun yang kami hadapi bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan sudah membawa Sadra, Mesah, Abednego melewati dapur api, haleluya, maka kami juga akan dibawa Tuhan melewati berbagai keadaan. Kami akan, haleluya, semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin iman kami bertumbuh. Bahkan di saat-saat yang sulit seperti ini, di saat-saat yang tidak mudah ini Tuhan, bersama dengan Engkau kami akan menjalani, gelinding dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Berkati dan teguhkan dan haleluya, meteraikan firman-Mu, supaya tidak ada satu bagian pun yang gugur, sebaliknya semuanya memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
mengucap syukur Tuhan atas setiap bagian yang sudah Engkau percayakan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang sudah Engkau berikan, yang sudah Engkau nyatakan melalui hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, manusia roh kami dibangun, jiwa kami dibangun, pikiran kami diubahkan, hati kami dimurnikan di hadapan Engkau. Sehingga sesuatu yang ilahi itu muncul atas hidup kami. Ampuni Tuhan bila ketika firman-Mu dinyatakan, Engkau temukan setiap kesalahan dan dosa kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya ketika kami mohon ampun di hadapan Engkau Tuhan, maka Engkau adalah Allah yang setia. Kami minta roh hikmat, pewahyuan dan pengertian tetap menuntun kami dalam segala jalan kami. Dan biar firman-Mu Tuhan yang menjadi pelita bagi perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Dan tiba Tuhan, saatnya Tuhan kami ada di penghujung acara ini. Kami percaya Tuhan bahwa setiap umat-Mu dimanapun berada Tuhan, yang sudah menonton firman-Mu streaming ini Tuhan, mengikuti ibadah streaming ini Tuhan, kami percaya mereka juga diberkati berlimpah-limpah. Kami terima Tuhan berkat yang dari Engkau Tuhan. Kami angkat tangan kami di hadapan Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Mu dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar berkat yang dari Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tetap bersama dengan kami di dalam ibadah-ibadah berikutnya. Kami percaya bahwa Bapak Ibu akan diberkati berlimpah-limpah. Dan yang pasti hidup kita akan diubahkan melalui firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.